Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalkan nama saya Fahri Rahman, Mujang Kerinci Budaya tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk ngobrol santai dan sama-sama belajar mengenai adat, tradisi, dan budaya di Kabupaten Kerinci, terutama di Desa Kota Majidin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat berbicara langsung dengan Bapak Harinal sebagai narasumber. Sebelumnya Pak, apa kabar Pak? Sehat walafiat, amin. Teman-teman, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang adat, tradisi, dan budaya di Desa Kota Majidin, tentu kita perlu tahu asal-usul dari Desa Kota Majidin. Jadi sebenarnya nih Pak, mapi awal mula Dusun Kutu Majidin ini terbentuk Pak. Dan nggak pernah sarang ini Pak, biar sebagai nama Kutu Majidin. Apakah ada nama tokoh tertentu, apa ada sejarahnya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sesungguhnya pada malam hari ini kita dapat berbincang-bincang santai untuk menelusuri secara selayang pandang Desa Kota Majidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Jadi Dusun Kota Majidin ini termasuk desa yang muda lahir bila dibandingkan dengan desa tetangga, misalnya Desa Berwi, Desa Semuruk, Desa Kemantan. Kota Majidin ini termasuk desa yang muda lahir bila dibandingkan dengan desa tetangga. Jadi dia bernama Kota Majidin. Jadi orang yang pertama sekali tinggal di wilayah ini itu dulu lama sekali. Dia tuh bernama Imam Marjidin. Imam Marjidin. Jadi dulu sekali pada waktu itu daerah Desa Kota Majidin ini masih berupa belukar kecil, rawa-rawa, dan belum ada siapa-siapa. Kemudian datanglah yang namanya Imam Marjidin tadi. Katu istilah hadusang tuh membuka sawah, berladang, berhuma, tapi lebih tepat dengan berladang sawah. Ya, berladang sawah. Sebetulnya Imam Marjidin itu berasal dari Kemantan. Makanya dulu tuh sini ini namanya ini Kemantan di Air. Itu nama wilayah sini. Kemantan di Air. Memang milik Tuhan Kemantan. Rahim itu. Makanya Imam Marjidin itu membuka tanah di sini karena beliau itu orang Kemantan. Imam Marjidin. Dia bernama Kota Majidin. Nah, Imam Marjidin itu membangun pondok. Pondok itu istilah di ladang itu bangau, danau ya, danau. Jadi pondok kecil. Nah, uhang dengan tak melinteh dari Semurut ke Hilir itu biasanya kalau bermalam di pondok Imam Marjidin tadi. Atau hang jak dili lahai yang mudi, tapi pas nempuh perlintasan rumah pondok Dangau Imam Marjidin tadi itu istirahat di situ. Dia istirahat kena handahi berjalan tidak jalan bersih macam mineng. Kata nempuh himbo melinteh-linteh batang kayau di dalam rawa-rawa. Bertemu dengan rawa-rawa, bertemu tempat kering tu. Jadi karena itu dalam bentuk belukar hutan kecil, hutan tipis, istirahatlah orang di Dangau rumah kecil Imam Marjidin tadi. Jadi kalau dituai orang mana istirahat, nah kau istirahat di tempat Imam Marjidin.
Jadi lama kelamaan kena hang desa Dulau tu barangkali agak susah menyebut Marjidin, maka disingkatkan, dihilangkan bacaan huruf R-nya itu. Jadi Marjidin menjadi Majidin. Nah, karena hilang menjadi Majidin. Itulah mula-mula. Jadi lama kelamaan maka tempat di sini disebutlah Marjidin. Nah, yang menunggunya Marjidin, tapi sebutan oleh masyarakat pada waktu itu menjadi Majidin. Nah, waktu itu jadilah dia menjadi kota Majidin. Itu asal mula. Nah Pak, kira-kira pada tahun berapa atau pada zaman apa Tosong ini mulai dihuni atau mulai jadi pemukiman Pak? Apakah ada bukti sejarah yang menguatkan terbentuk dusun ini Pak? Ya, alhamdulillah waktu Imam Marjudin kemarin ini itu ngadalnya apapun, ngadalnya desa. Tahun berapa lah itu? Apakah itu tahun Jepang? Ya? Apakah itu tahun Jepang? Yang jelas beliau kesini itu belum ada rumah, belum terbentuk desa seperti ini. Jadi di tinggal Semur Tengah Sawah itu cuma Imam Marjudin itu bersama istri. Jadi belum ada Lahi Dayi, Kutudili, Dusumudi, Lahi Dumu tu belum ada. Ya, dari jauh tu belum ada. Bahu dia lah. Nah, jadi mungkin itu ya semasa Belanda lah tu. Zaman Belanda. Ya, zaman Belanda ya. Jadi dia masyarakat pada zaman itu. Kalau zaman Jepang itu ada desa. Oh, Zaman Jepang tu ada desa. Jadi Jepang masuk itu nyunalik tokoh-tokoh kita rusang kan? Nah, berarti telah ada masyarakat waktu Jepang tu. jadi Pak, dia masyarakat pada masa itu milih untuk tinggal di kota Majidan ini Pak. Apakah karena faktor geografis, apa sumber daya alam, atau mungkin ada faktor-faktor lain Pak? Nah, jadi mungkin pada waktu itu pilihan masyarakat itu sebetulnya tidak beruntung kalau memilih kota Majidin untuk tempat tinggal pada waktu itu. Kenapa? Kerana kita ni di tengah. Pada waktu itu elok memilih Belui, Kemantan, Semuruk atau Sakungkung. Kerana itu ada ladang. Jadi ada bukit, ada tempat kita bertani. Kemantan bukit ada tempat bertani, Belui bukit ada tempat bertani, Sekungkung bukit ada tempat bertani. Mungkin pemilihan masyarakat pada waktu itu mungkin kenyamanan tinggal di tempat itu. Kenyamanan tempat itu. Makanya akhirnya itu lama kelamaan itu masyarakat Kota Majidin ini kena tidak ada ladang, memang fokus fungsi pendidikan. Ya. Kena tidak ada ladang tadi. Kalau Hablu ada ladang, Kemantan ada ladang, Mas Kungkung ada ladang, Mas Muruk ada ladang. Kita di tengah-tengah tidak ada ladang. Jadi fokusnya ya fokus ke sawah, fokus peternakan. Jadi lama kelamaan fokus masyarakat itu jadi mungkin menjadi pegawai kantoran, lalu itu berkembang sampai lebih dominan untuk arah fungsi memperhatikan pendidikan. Seiring berjalannya waktu nih Pak, apakah ada perubahan gendang yang berdampak pada kehidupan masyarakat ini Pak? Nah, jadi perkembangan itu memang luar biasa. Luar biasa itu mungkin karena masyarakat itu tidak punya usaha untuk berladang, mungkin dengan usaha bersawah ini wahab dulu itu lebih giat untuk berusaha. Kemudian ya mungkin mereka lebih memfokuskan pada peternakan. Nah, sampai ini itu misalnya dusun Kutung ini kayak satu kesebang dengan untuk peternakan itik. Nah, peternakan sapi, peternakan kerbau. Karena kita memang punya wilayah untuk peternakan itu. Jadi makanannya banyak untuk itik, luweh.
padangnya. Iya. Untuk sapi, untuk kerbau banyak makanan itu, mungkin khususnya fungsi itu. Nah, perkembangan berikutnya itu karena banyak berkembang penduduknya itu ya, dari satu desa Kota Mejidin ini adalah jadi 4 desa. Kota Mejidin Bebek, Kota Mejidin di Air, Kota Mejidin Hilir, Kota Mejidin Sawahan. Banyak perkembangan. Jadi katakan Tai, nama Kota Mejidin ini ada cerita, ada tokoh menarik yang bilik nama tersebut. Oke, setelah kita membahas tentang asal-usul dari Dusun Kota Mejidin, ini kita masuk si topik yang tidak kalah penting. Mungkin kita dengar ke orang atau tentang Depati, Nenek Mama, alim ulama atau cerdik pandai. Tapi kita kurang tahu apa arti dari nama tersebut. Padahal ini merupakan salah satu bagian penting dari struktur adat. Jadi sebenarnya Pak, apa yang dimaksud dengan Depati, Nenek Mama, alim ulama dan cerdik pandai dalam struktur adat Dusun Kota Mejidin? Ya, jadi secara kemasyarakatan tidak Dusun Kota Mejidin dusun-dusun lain itu ada yang namanya yang dikenalnya dengan Depati dan Nenek Mama. Jadi kalau yang namanya Depati itu pucuk daripada pemangku adat tertinggi dari pemangku adat itu Depati. Kalau panggilan dusun itu Depatai. Bahasa dusun Depatai. Kalau bahasa Indonesianya Depati. Nah, itu pucuk daripada pemangku adat. Itulah yang disebut dengan Makang Abah Benggang Putih. Jadi kalau segala urusan itu sampai pada tingkat Depatai, tingkat Depati itu urusan selesai. Apa kata itu putih, kata itu putih, hitam kata itu hitam. Kena itu kayu gedang di tengah padang, daun rimbun, 4 berteduh, rantingnya kokoh untuk bergantung, akarnya sibal untuk kita bersilo, batangnya gedang untuk bersandar. Jadi waktu itu kayu gedang di tengah padang. Nah, kemudian kalau makan abah, kalau megang petah. Jadi apa yang disebut waktu itu selesai. Kalau perundingan sudah sampai dengan itu. Di Depati, Depatai, itu puncak dari pemangku adat. Dia ni ada orang di bawah dia, nah. Misalnya di bawah dia tu bilang nenek mama, nenek mama dia Depati, nenek mama, Depati puncuk. Ada dia punya kembaran nenek mama. Nah, nenek mama itu terdiri dari ada yang namanya Rio, ada yang namanya Patih, ada yang namanya Manti Agung, ada yang namanya Datuk. Nah, itu bagian dari resko tadi dari nenek mama, bagian dari nenek mama itu. Jadi kalau ada yang namanya patih, patih itu fungsinya sebagai kunci negeri, patih. Kemudian ada yang namanya Rio itu tukang urus untuk mengetahui orang jak keluar masuk ke dusun dan orang dusun dek keluar. Itu untuk mengiyakan kata raja tadi, kata jenang. Kalau raja tu jenang juga disebut oleh raja atau jenang. Kemudian ada yang namanya Manti Agung. Manti Agung itu berfungsi mengagungkan kata raja, mengagungkan kata jenang tadi, Manti Agung. Kemudian ada yang namanya Mangkau. Mangkau itu berfungsi untuk mengkaukan kata raja atau kata jenang, atau menjaga kata raja tadi. Dan Mangkau itu tempat menyimpan tidak hilang, tempat bersimpan tidak luak. Nah, itu Mangkau itu. Jadi kalau kita bersimpan tidak hilang. Kalau kita tempat kita menyimpankan tidak keluar. Contoh Mangkau.
Kemudian ada yang namanya melano. Melano ini tukang ngelanoakan kartu rajo. Maksudnya ngelanoakan kartu rajo atau ngelanoakan kartu jenah. Nah, kemudian ada yang namanya datuk. Nah, datuk ini pemangku adat yang merupakan sisipan dari agama dari Minang. Kalau asli kita datuk jago. Datuk tu sisipan pemangku adat, sisipan yang kita ambil dari Pagawiyong dari Minang. Datuk tu. Selanjutnya karo dini alim ulama dan sakit pandai. Ya. Tapi lah. Nah, kalau alim ulama itu dibentuk oleh masyarakat. Alim ulama kan dibentuk oleh masyarakat. Kalau cerdik pandai itu sebutan sebutan orang cerdik pandai, orang pintar. Orang pintar itu tidak dibentuk oleh masyarakat. Itu memang kepribadiannya, memang keasliannya, memang pengetahuannya orang cerdik, orang cerdik pandai. Kalau alim ulama itu bentuk oleh masyarakat, dibentuk oleh masyarakat desa. Nah, biasanya ditunjuk ketua alim ulama siapa, anggotanya siapa, sekretarisnya siapa gitu, ditunjuk. Ada struktur dari kepengurusan organisasi alim ulama. Kalau cerdik pandai tidak, itu sebutan-sebutan orang-orang pintar. Jadi cerdik pandai itu bisa dikata orang terpelajar. Terpelajar, orang terpelajar, orang pandai, orang dan pengetahuan. Nah Pak, tapi seorang tahu kan atau milih sapu ngabat peran sebagai depati, Ya, alim ulama, ya, nenek mama, ya, dan cerdik pandai. ya. Kalau alim ulama tadi dari Masyarakat. sapu. Kalau untuk depati, nenek mama dan cerdik pandai ini, apakah dari garis keturunan? Ya. Apakah juga dari musyawarah juga tak? Atau mungkin ada kriteria tertentunya? Nah, kalau pemangku adat itu untuk menentukan depati, itu ada kelompok keluarga besar masyarakat desa tersebut. Jadi di dalam kelompok desanya itu, kelompok masyarakat itu ada depatinya, ada bangkunya, ada patih, ada rio, ada datuk. Nah, nanti satu desa itu nanti ada pula kelompok keluarga besar lain, ada pula depatinya, ada bangku, ada Manti Agungnya, ada rio, ada patih, ada datuk. Nah, nanti ada pula kelompok besar lain dalam masyarakat di desa itu, ada pula depatinya. Jadi itu ditentukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa itu, terutama dilihat dibagikan pada arah ajur tanah basah, tanah kering. Sawah, tanah basah. Oh, dari sawah. Kandang, ladang, itu tanah kering. Jadi tanah basah ini kelompok sapu. Tanah kering ini kelompok sapu. Kerana banyak pemiliknya, banyak depatinya. Nanti situ ada tanah basah, ada tanah kering, itu kelompok sapu, ada depatinya. Ada rionya, ada patih, ada Manti Agungnya, ada datuknya. Nah, itu jadi itu sebanyak kelompok-kelompok itu, sebanyak itu depati yang ada di dusun. Tergantung seberapa banyak kelompok. Ya, banyak kelompok kepemilikan tanah basah, tanah kering. Jadi Pak, tapi para tokoh-tokoh ini kerjasama lah kan dalam menyelesaikan soal adat atau masyarakat ini. Ya, jadi kalau masalah adat tidak dicampuri oleh alim ulama. Tidak dicampuri oleh ulama. Alim ulama itu lebih mengarahkan kepada status kesosialan dan keagamaan masyarakat. Tapi adat boleh sama duduk dalam tempatan itu. Misalnya masalah sosial masyarakat, anak muda, kasus-kasus tertentu. Nah, nanti itu ditempatkan secara adat. Kalau tidak bisa putus dengan adat, naik ke negeri, naik ke desa. Jadi bertingkat seperti itu. Tidak selesai di keluarga, selesaikan secara perangkat.
pemangku adat yang tadi. Kalau pemangku adat kelompok itu selesai, dia tak mesti pemangku adat desa. Kalau pemangku adat desa tidak selesai, dia bawa adat desa. Nanti jadi orang alim ulama masuk dalam kerapatan. Jadi bisa dikatakan tokoh-tokoh ini bermusyawarah dengan Bersemata, jadi mencari kesepakatan. apabila waktu ngelo waktu ngepas bagi tokoh-tokoh ini berkumpul untuk membahas masalah-masalah tadi kan, apakah ada pertemuannya yang bersifat berkala atau mungkin hanya pas ada masalah-masalah deh? Kalau pemangku adat itu biasanya orang berkumpul itu yang pertama kalau ada pergantian pemangku adat tadi. Wah, terutama nambah orang dengan tua. Jadi orang tua itu yang maksud sudah berumur, tidak sanggup lagi menjalankan tugas sebagai pemangku adat. Dia bisa kalau dek bawah bayar dah jauh, itu dikembang. Ada kembarkan, dikembang itu dia tunjuk sama kelompok itu tu. Siapa untuk kembang. Kemudian kumpulnya itu bisa dalam kenduri adat. Kenduri adat nanti untuk berkumpul. Nah, kalau ada masalah-masalah yang berbau sara, berbau keagamaan, itu orang ahli ulama. Nampak di antara empat tokoh ini, apakah ada tokoh yang lahum peran lebih gendang yang tokoh-tokoh ini, dan apakah pengaruh ini atau peran ini bisa berubah tergantung kondisi dan situasi? Nah, jadi pemangku adat, alim ulama, sebiak pandai, tokoh masyarakat. Ini hanya kalau ada bagaimana tidak ada peraturan. Buat masyarakat yang pemangku adat, sel. Buat masuk dengan sarah yang alim ulama, sel. Ya? Tiba dengan orang lainnya masuk tokoh masyarakat yang lainnya sel. Namun dalam kelompok itu ada peluang. Tuhan, bincang pemangku adat, dia harus ada pati, dia harus ada kurio, dia harus ada patih hati. Dia bisa juga sekalipun dapati tertinggi dari pokok, dia putih kok di depan tadi. Dia harus guna kemarkam gerak. Misalnya Torio, terus patih terus 90. Itu bau melempang pati tadi. Kalau lah tiba ada pegang pati kata tadi itu bakal apa? Pegang petai. Dia kata tu. Orang apa namanya alim ulama ya, bapak alim ulama. Dia masa tu gawai lah bapak pak dah. Orang kata bapak yang saya alim ulama. Jadi itu lapor paham berpilah-pilah, tapi ada pihak gabung lah, gabung lah. Pihak mengatakan duduk bersama-sama tu duduk balap-balapan, duduk sesuge, duduk sesempat. Nah itu kalau kita duduk banyak-banyak tu ada banyak kata dia bagi saran, saran terbuka itu yang masuk duduk dalam kampung. Jadi kalau alim ulama konsara Ya. Sosial masyarakat, sosial masyarakat. Nah, jadi macam itu kata-kata struktur adat di Kabupaten Kerinci, terutama di Dusun Ketemu Jidan. Mulai dari Depati sampai ke Mama itu ada perannya masing-masing. Kita generasi muda dah harus tahu tentang peran dari masing-masing tokoh tersebut. Oke, ganti-ganti. Kalau tadi kita membahas tentang Depati, nenek mama, alim ulama, ini kita masuk masih topik mengidap hutan, yaitu tentang benda-benda sejarah. Biasanya benda-benda sejarah ini disimpan di rumah adat. Nah, Pak, di Dusun Kutu Majadan ini, apakah lagi ada benda-benda sejarah nah lagi sampai mungkin disimpan, Mbak? Tadi gimana biasanya benda-bendanya disimpan? Jadi benda-benda sejarah itu lebih berarah diurus oleh pemangku adat.
Tuhan pemangku adat itu mengurus masing-masing sesuai dengan skor tadi. Kelompok enak, skor berapa skor tadi itu skor itu kelompok besar dari kelompok tersebut. Skor kita ada banyak. Untuk tamai baik ini skor bagi tangan, skor lain ada lain. Nah, jadi benda-benda sejarah itu jangan boleh bisa kita melihat lebih langsung ini untuk tabur gudang, untuk mudik ini ada tabur gudang. Kota Dili ada tabur gudang. Dan di rumah-rumah sekolah masing-masing ada benda-benda pusaka, ada benda-benda pusaka. Misalnya ada juga hal nyimpan kain padang, bahasa Lusam itu keramantang, keramantang kedua. Jadi itu dipakai pada hal keduri sekolah keramantang. Jadi untuk masing-masing sekolah itu ada simpanan benda-benda sejarah. Untuk mudik ini rumah gudang dan Masnida itu ada penyimpanan bahasa kita gong gudang itu ada situ. Percaya tidak percaya, gong gudang itu bisa nyalahai kali ini. Nggak tahu pagi esok tu akan nanti tu datang buka lain. Nggak boleh mana di gong. Ada benda mata. Mungkin beberapa saat kemudian terpilih pula balik rumah dia. Jadi benda-benda kerabat itu bisa bergerak sendiri. Untuk hal yang penting itu benda kerabat, ada benda suka. Kalau situ tu misalnya ada benda suka duduk, itu ada sejarah, ada cerita. Itu like penting itu ada. Jadi masing-masing skor itu biasanya disimpan di rumah skor masing-masing. Diletak ke tempat yang tinggal. Biasa tempat tinggal itu masuk kita keteh kan. Keteh itu khusus pula diletak tu ke tiang tengah. Mana tiang tengah itu keteh itu asli Tuhan. Pembentuk barang-barang pusaka, barang-barang skor, barang sejarah itu skor masing-masing. Di antara barang-barang tadi ya Pak, Pak Ari tertarik dengan kampung, dengan purwot kan, gong. Jadi mape asal usul dari barang itu Pak, apakah ada tokoh tertentu, peristiwa itu? Jadi kampung itu gulau. Tajuk ini itu kan kita ada pengeras suara, ada main mikrofonnya ada. Pengeras suara lain ada. Jadi kampung itulah jadi media suara. Jadi setiap Tuhan berkumpul dalam sekolah tersebut atau telah kira mudik ini ada catatan pemangku adat, maka dia bunyi adalah kampung tertentu. Kampung daerah itu dibina bersama-sama oleh masyarakat tersebut. Yang mudik ini orang mudik benar kampung gang lah. Kampung itu tidak boleh sebarang dibunyikan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya kalau ada kerapatan adat, kalau ada hal-hal yang mendadak yang sifatnya perlu diundang secara mendadak, pemangku adat itu maka dikutik lah tabung itu. Dan biasanya tabung itu diberi nama tabuh larangan. Ya, tabuh larangan tidak boleh sembarang orang yang ngerti, dan tidak boleh pula dikutik sembarang waktu. Dan itu hanya dikutik oleh pemangku adat tertentu hubungan pada waktu-waktu tertentu. Suka dengan kerapatan adat, dengan ada hal-hal yang mendadak yang mengikutkan keamanan negeri, dengan itu baru boleh sebut. Di antara banyaknya barang-barang sejarah Nusa Pendan Pak,
apakah ada benda-benda sejarah yang dipakai dalam acara adat atau tradisi tertentu? Ya. Nah, kalau barang-barang adat yang dipakai tertentu itu umumnya keris. Keris. Itu umumnya kalau ada acara tertentu adat, itu biasanya keris selalu dipakai. Nah, tapi secara berkala, itu benda-benda sekolah kita itu diturunkan oleh pemangku adat rumah sekolah itu. Nah, biasanya dibersihkan sekolah itu. Nah, untuk kegiatan sehari-hari dalam acara-acara yang lazim itu yang sering dipakai itu ya keris ya kan. Hai, seperti itu ya. Tapi cara Pak sehingga benda-benda sejarah ini dapat bertahan selaminan apa yang dilakukan masyarakat? Ya, jadi itu ada yang namanya pelestarian. Nah, pelestarian mencet tabur seperti itulah rusak anunya dindingnya dinding rusak. Nah, oleh kesepakatan pemangku adat itu ditampung, ditempel ditempel dulu mana-mana dari provos itu dibom ya, di provos itu ditempel kalau lagi. Nah, kemudian kalau benda-benda yang lain itu ya memang dijago. Itu ada go, nggak boleh diturunkan. Kalau tidak, pemangku adat bidang itu. Untuk duduk naik pantai itu tidak boleh diturunkan. Kalau tidak, pemangku adat rumah sekolah itu yang menurunkan. Kalimantan, itu tak boleh diturunkan. Kalau tidak, pemangku adat di rumah kita itu, dan harus ada acara. Dia diturun. Ada acara. Biasa acara itu belik lidang, bahu Kalimantan itu. Dan itu dijago, dilestarikan. Jadi bersama-sama Ya, ya. dilestarikan. Wah, jadi ternyata barang-barang ini, benda-benda sejarah ini tidak cuma cantik, tapi ada makna menarik di balik benda-benda tersebut. Mungkin kita generasi muda ini sejak kita maki jarang kita ngelih benda-benda ini. Tapi penting bagi kita tahu dan cara menghargainya. Kita ikut serta dan melestarikan benda-benda ini. Sudah kita mengenal dan tahu kalau benda-benda sejarah ini yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah. Ini kita masuk ke topik yang tidak kalah penting dan agai dilestarikan sama minat. Ialah UNESCO. Sebenarnya itu Pak, apa itu UNESCO? Ya. Dan apakah UNESCO ini termasuk acara yang sakral? Ya. Jadi UNESCO itu biasanya dilakukan rutin berkala. Yang menentukan berkalaan itu pemangku adat desa. Sekalanya itu misalnya diadakan UNESCO-nya misalnya apakah 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali sesuai kesepakatan. Biasanya itu UNESCO itu diadakan setelah panen raya. Setelah panen raya padi, dan apabila panen raya padi itu dianggap berhasil oleh masyarakat, maka tidak ada perhatian UNESCO. Jadi pada intinya itu UNESCO itu adalah dalam bentuk syukuran. Masyarakat desa tersebut merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang banyak melalui hasil panen padi, maka masyarakatnya mewujudkan rasa syukur itu dalam bentuk UNESCO. Kembali UNESCO. Nah, kalau khusus untuk Kota Meruji, sekarang desanya lebih berkembang menjadi 4 nah. Dulu ada 1 desa Kota Meruji. Ini ada Kota Meruji Mudik, Kota Meruji Adi Ayer, Kota Meruji Nilir, Kota Meruji Sawahan. Sekalipun 4 desa itu kerapatan penduduk adatnya tetap 1. Jadi kalau UNESCO itu UNESCO 4 desa. Ngajak apa lamu biasa kan UNESCO ini mulai dilaksanakan ke satu bidang itu. Apakah ada cerita atau peristiwa
Nah, melatar belakangi UNESCO ini. Nah, latar belakang itu rasa syukur tadi. Syukur. Jadi masyarakat merasa mendapatkan hasil panennya banyak, padinya tidak diganti hama, tidak ada hama-hama yang mengganggu, lalu hasilnya banyak, lalu masyarakat merasa perlu bersyukur pada Allah. Itu mulai dari dulu. Mulai dari dulu tuh berbeda dengan panen ini. Kalau dulu tuh setahun sekali yang turun ke sawah, kan? Setahun sekali. Kalau ini setahun 7 kali turun ke sawah, sesuai dengan prioritas padi unggul yang dikembangkan tadi. Nah, dalam 1 tahun sekali orang panen dulu tuh, itu yang hitung 3 tahun, 5 tahun, ke 3 tahun kita tulis skor, atau 5 tahun kita tulis skor, sesuai dengan musim panen itu. Nah, itu karena itulah cara dengan bisa masyarakat sampaikan untuk bersyukur pada Allah diwujudkan dengan tulis skor. Jadi kata-kantai, UNESCO itu merupakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya. Yang hasil panennya banyak, dan tidak ada gangguan, hama-hama tidak mendatangkan oleh Allah, hasil panen banyak, merasa bersyukur, tunjukkanlah rasa syukur itu dengan cara penulis skor. Dalam UNESCO ini, Pak, aku nggak gawe, Pak. Apakah ada susunan nggak baku tentang UNESCO ini? Ya, soalnya inti pertama UNESCO itu menunggu doa, menunggu doa. Tapi biasanya itu adalah acara makan bersama. Kemudian diselingi dengan acara-acara budaya seni masyarakat setempat. Kalau dulu-dulu itu di dalam budaya seni UNESCO itu tari renggo. Nah, itu budaya seni tari renggo. Nah, kemudian pencak silat, ada acara pencak silat. Nah, kalau ini tari kreasi lah, ya. Tari kreasi dikembangkan secara modern, gerak-geraknya itu. Nah, selain dari tari renggo, ada dari pencak silat, ada dari kreasi. Biasanya pada saat itu ada salah satu tokoh masyarakat atau pemuka adat tuh yang melaksanakan petatah ketitih dan pidato. Pidato secara petatah ketitih untuk memberikan wejangan nasihat kepada masyarakat. Dalam UNESCO ini, Pak, peran dari Depati, Nenek Mama, dan adik ulama ciri pandainya sebagai apa, Pak? Biasanya itu pemangku adat itu urutan paling bawah itu ngumpul ada tino rumah gudang masing-masing. Jadi negeri tahu maksudnya supaya dilakukan kerapatan adat berbagai tahun saya nggak betul maksud kita besok kita ini akan melaksanakan UNESCO. Nah, UNESCO itu apa yang perlu dipersiapkan karena dia banyak agak dominan masalah makan di situ ya minyak ke beras, minyak ke sayur-sayur untuk kendiri, ya menguatkan hewannya. Nah, biasanya hewan itu selalu mengarah pada sapi atau kerbau dalam pemotongan waktu. Ya, kemudian setelah dilakukan itu diserah si gawe anak betina untuk masaknya sana. Seiring berjalannya waktu, Pak, apakah ada perubahan dalam UNESCO sejak Rasulullah SAW? Nah, kalau dulu sekali itu hanya untuk kedapatan desa skor tersebut. Nah, tapi akhir-akhir ini berkembang mengundang kepala daerah. Nah, misalnya bupati, mungkin gubernur diundang dalam acara itu. Kalau dulu belum, tak ada undanglah bupati,
diundanglah minta kesediaan gubernur, misalnya kita datang. Biasa no, dalam acara itu masyarakat merasa perlu memberikan penghormatan kepada anggota masyarakatnya yang dianggap berjasa pada dusunnya itu. Nah, makanya oleh masyarakat setempat diangkatlah depati untuk desa-desa yang bagi orang-orang yang dianggap berjasa dan dianggap sudah pantas, sudah layak untuk diagunkan dalam kata-kata untuk kehidupan. Jadi teman-teman, Konrisko itu bukan cuma sekedar tradisi turun-temurun, tapi mencerminkan rasa syukur kita itu pada Tuhan. Sebelum kita tutup pembicaraan pada hari ini, mungkin ada satu pertanyaan penutup dari Fahri, Pak. Nah, kira-kira apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami sebagai generasi muda untuk tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya kita, Pak? Ya. Jadi saya sebagai warga Catamagide itu sudah pernah menulis buku tentang adat, di dalamnya khusus yang berisikan petata titik adat dalam hal untuk melestarikan budaya itu. Nah, biasanya saya beranggapan bahwa buku itu dapat melestarikan adat desa Kota Magide. Belakangan ini buku itu memang banyak dicari, terutama mencari itu adalah mahasiswa dari jurusan sejarah. Kemudian mahasiswa dan dosen-dosen dari jurusan fakultas hukum, banyak dan berikut. Tapi akhir-akhir ini saya mendengar ada keluhan dari mahasiswa yang mencarinya itu, karena pemilik bukunya itu tidak mau meminjamkan kepada mahasiswa yang perlu. Yang jelas, semua pemangku adat Kota Magide punya buku itu. Pernah kita ngasih semua anggota pemangku adatnya punya. Tapi berkembang, buku itu tidak mau dipinjamkan oleh pemiliknya itu. Karena cerita dari mulut ke mulut, kalau orang sudah meminjam buku itu tidak dikembalikan. Nah, itu masalahnya. Tidak dikembalikan. Nah, jadi banyak yang berkata buku waktu itu dipinjam, sepauhan minjam. Akau lupa siapa minjam, hari minjam tuh ada balik. Nah, itu. Nah, dan itu memang terbukti. Nah, apa poin yang perlu sampai? Yang pertama, poin yang perlu sampai itu maksud Tuhan memerlukan buku itu. Yang kedua, Tuhan tidak mau kehilangan buku itu, makanya tidak mau dipindahkan. Nah, tapi saya merencanakan buku itu akan diedit ulang, akan ditambah-tambahkan yang diperkirakan masih perlu tambahkan. Dan sebetulnya buku itu berpesan kepada kita masing-masing supaya termasuk muda-muda itu supaya lancar, bertatah, bertitih itu supaya lancar. Nah, biasanya pemangku adat itu dipakai untuk tidak sampai keluar. Umumnya itu dipakai untuk orang pernikahan, melamar. Biasanya bagi orang yang datang itu nanti akan bertatah titih dengan desa tersebut. Nah, saya sudah sering ikut ke Semurup sudah pernah, ke Singapura sudah pernah, ke Kementan sudah pernah, ke Beli sudah pernah. Nah, umumnya dalam menggunakan petatah titih itu harus lancar. Kalau kita jarang ditempuh, buku jarang disingkap, itu gagap dalam penyampaian itu. Nah, saya mengharapkan para pemangku adat yang memegang buku itu atau pada orang muda-muda itu supaya sering berlatih untuk membaca petatah titih itu supaya tidak hilang. Dengan kita cara demikian kita ikut melestarikan budaya adat desa Kota Magide. Mungkin itu yang besar. Katakan Tai, tidak terasa kita sampai di akhir video. Sudah kita membahas mulai dari asal-usul sampai ke Konrisko. Ini mana kita paham kalau adat dan budaya itu bukan cuma sekedar cerita masa lalu. Tapi mana kita paham juga, ini merupakan bagian penting
dari sapu kita hari ini. Kita, generasi muda, adalah peran penting dalam menjaga adat kita ini. Tidak cuma sekedar tahu, karena bukan kita sapu bola. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak yang telah memberikan ilmu tentang adat istiadat di Desa Kota Margidin. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Fahri Rahman, tetap jaga adat budaya kita. Kabupaten Kerinci, Sekepal Tanah Sorga, beragam pariwisata dan budaya. Salam Bumi Sakti Kerinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.